Tiga jenis investasi terbaik untuk masa depan. Ada banyak sekali instrumen investasi yang ada saat ini. Ada saham, properti, emas, obligasi, reksadana, P2P lending, forex, dan sebagainya. Yang pertama, properti. Sebelumnya saya ingin membahas kelebihan-kelebihan properti. Properti itu memiliki bentuk atau fisik, jadi dia ada bentuknya, ada fisiknya. Properti juga bisa dijadikan agunan ketika kita butuh permodalan. Properti bisa menjadi lambang prestis atau kebanggaan tersendiri ketika kita memiliki properti. Apalagi kita bisa memiliki banyak properti, itu bisa menjadi kebanggaan tersendiri bagi diri kita. Secara land bank, properti tidak pernah bertambah. Ini khususnya untuk yang landed house ya. Kalau misalnya kayak ada apartemen segala macam, tetap setiap tahun tingkat hunian itu sangat diperlukan, sangat dibutuhkan. Banyak kaum milenial yang membutuhkan tempat tinggal. Jadi secara pasar, setiap tahun properti juga akan meningkat. Properti juga bisa dijadikan sumber pendapatan pasif. Misalnya kita sewakan properti-properti kita, kayak ada ruko kita sewakan, rumah juga kita sewakan, itu bisa menjadi sumber pendapatan pasif bagi diri kita. Secara kenaikan properti selalu mengalahkan laju inflasi setiap tahunnya, rata-rata, kecuali mungkin ada krisis-krisis besar, baru properti harganya akan anjlok di bawah inflasi. Lanjut mengenai kekurangan properti. Properti itu tidak liquid, alias ketika kita butuh dana segar atau permodalan dadakan, kita tidak bisa langsung mencairkannya. Properti juga memerlukan modal yang besar, jadi ketika kita ingin membeli properti, kita memerlukan uang yang tidak sedikit, teman-teman. Terus, properti juga memerlukan biaya perawatan yang cukup besar, jadi kita perlu mengeluarkan uang untuk biaya perawatan. Proses surat menyurat dan legalitas properti juga cukup memakan waktu yang lama, dan biaya transaksi properti juga cukup besar. Jadi ketika kita melakukan transaksi, kita memerlukan biaya-biaya yang tidak sedikit gitu, teman-teman. Dan sekilas itulah kekurangan-kekurangan properti. Yang kedua, jenis investasi terbaik untuk masa depan menurut saya adalah saham, karena saham memiliki beberapa kelebihan. Contohnya, saham itu liquid, jadi ketika kita butuh dana segar, kita sangat mudah mencairkannya. Hanya butuh beberapa hari, dana kita udah bisa kita cairkan. Terus, dengan memiliki saham, kita otomatis menjadi pemilik perusahaan, walaupun mungkin persentasenya kecil. Tapi kita ada rasa kebanggaan sendiri bahwa kita memiliki sebuah perusahaan gitu. Saham juga kita bisa jadikan sebagai sumber penghasilan kita. Jadi dari capital gain-nya kita bisa mendapatkan kenaikan harganya, terus juga dari dividen tahunan kita bisa jadikan sumber passive income kita. Untuk memiliki saham kita tidak memerlukan modal yang besar, jadi dengan uang Rp100.000 pun kita bisa membeli saham. Prosesnya pun sangat mudah dan cepat. Mungkin kalau kita zaman dulu kita melihat pembelian saham itu sangat rumit prosesnya, kita harus telepon ke bursa efek dan kita memilih saham, lalu terjadilah transaksi. Tapi di zaman sekarang, di era modern ini, kita hanya memerlukan smartphone kita karena semua sekuritas sudah berbasis aplikasi. Jadi kita tinggal menggunakan smartphone kita aja, kita tinggal lakukan transaksi dengan sangat mudah dan cepat. Lalu apa saja kekurangan dari saham? Saham itu sangat volatile, alias dia itu sangat fluktuatif. Jadi ketika kita investasinya jangka pendek, itu sangat beresiko sekali, teman-teman. Dan kita juga jangan sampai salah memilih saham, karena ketika kita memilih saham, kita akan mengalami kerugian besar. Jadi kita dalam memilih saham itu, pilihlah saham yang berfundamental baik. Yang ketiga, investasi yang terbaik untuk masa depan adalah cryptocurrency. Apa itu cryptocurrency? Cryptocurrency itu adalah mata uang berbasis kriptografi. Jadi secara harfiah itu merupakan mata uang digital. Di negara kita, cryptocurrency tidak dianggap atau tidak disahkan sebagai mata uang atau alat pembayaran yang sah, melainkan dia hanya merupakan sebuah komoditi yang diperdagangkan. Saya lebih
suka menyebut cryptocurrency itu sebagai aset digital, bukan sebagai mata uang digital. Dan salah satu cryptocurrency yang paling terkenal dan merupakan pioner adalah Bitcoin. Mungkin teman-teman pasti tahu ketika saya menyebut nama Bitcoin. Bitcoin adalah salah satu dari sekian banyak cryptocurrency yang ada di dunia ini. Mengenai kelebihan-kelebihan cryptocurrency memiliki beberapa kelebihan. Antara lain, cryptocurrency itu modalnya sangat minim. Jadi ketika kita ingin membeli cryptocurrency seperti Bitcoin atau Ethereum tidak memerlukan uang yang besar. Prosesnya pun sangat mudah dan cepat karena dia berbasis kriptografi dan mengadopsi sistem blockchain. Cryptocurrency juga sangat liquid, jadi ketika kita butuh dana segar atau dana dadakan, sangat mudah untuk kita mencairkannya. Hanya hitungan detik atau mungkin paling lama beberapa menit sudah bisa cair uang kita. Cryptocurrency menurut saya adalah mata uang masa depan, dan dia juga memiliki capital gain yang sangat tinggi. Jadi selama 10 tahun terakhir itu dia mengalahkan berbagai instrumen investasi lainnya. Bahkan dia mengalahkan saham, dia mengalahkan emas, mengalahkan properti. Sangat signifikan sekali capital gain dari cryptocurrency. Lalu apa sih kekurangan dari cryptocurrency? Salah satu kekurangan dari cryptocurrency adalah volatile alias fluktuatif. Jadi ketika kita berinvestasi dalam jangka pendek, itu akan sangat beresiko sekali. Dan bagi sebagian orang, cryptocurrency ini masih diragukan keamanan dan legalitasnya karena banyak di berbagai negara itu dia berbenturan dengan regulasi suatu negara. Jadi itu adalah kelebihan dan kekurangan dari cryptocurrency. Demikianlah pembahasan saya mengenai 3 jenis investasi terbaik untuk masa depan. Semoga sharing saya kali ini bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. Sampai jumpa di program WeTalk saya selanjutnya. Thank you, bye-bye.